Apaan? Spa. Spa di pesawat. Penumpangnya itu. Ting 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 ting. Wah, itu gosip udah lama ya tuh. Jadi kalau misalnya ada nabrak burung gitu ya. Burung. Bahas burung. Oke. Sip. Terus ada burung tuh masuk. Yang bahaya itu kalau burung yang hangat. Jadi di udara yang Oh, di udara yang dingin kena Oke. burung yang hangat dia dikeluarin. Udah langsung brut. Berdarah ya? Dibersihin itu berapa kali dalam seminggu nih? Atau emang harus tiap hari? Benar. Yang rutin gitu setiap malam itu dicuci. Oke. Dicuci karena apa? Makin bersih, nggak ada kotoran, dia permukaannya makin mulus. Hai sahabat Dirgantara, ketemu lagi bersama saya Bani Mira. Masih tetap di podcast Pesawat Om Gary. Wow. Oke, by the way Om Gary, tunggu sebentar nih. Ikut iklan boleh? Boleh dong. Boleh, oke kalau gitu. Nih ya, buat teman-teman yang suka eyelash sama nail art, nih kalian boleh follow IG studio aku di studio_Banis. Nanti ada di sini ya, oke? Kalau kalian pengen kukunya cantik, terutama cewek-cewek ya, ini bisa kayak gini ya, oke? Dan bulu mata, ting 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 ting. Nah, nanti aku di sini ya, oke? Oke, thank you, sip. Oke Om. Oke deh. Lanjut. Kita lanjut. Oke. Lanjut yang mana ini? Yang kemarin. Yang lupa gue yang mana? Iya, yang mana? Oh, yang apa? Pesawat kalau apa? Penumpangnya itu apa? Buang air. Nah, itu Oke, dia. Oke. Apa? Kalau buang air itu disimpan atau di apa tadi kemarin? Buang di mana? Dibuang di mana? Oke. Betul. Pertama biasanya itu disimpan dulu. Dia Disimpan punya dulu. septic tank. Oke. Itu kalau udah penuh, masih ada lagi yang buang hajat. Ya, yang lebihnya Oke. itu dibuang Kemana ya Om? langsung ke udara. Seriously? Serius. Terus ntar gimana kalau ibarat kata di bawah itu ada orang? Kecipratan dong. Gini, biasanya kalau itu terjadi di ketinggian jelajah yang tinggi Oke. 10 kilo ke atas. Oke, wow. Udaranya kan dingin, tekanan udaranya rendah sekali. Oke. Jadi pas dia dikeluarin, dia langsung jadi hancur. Oke. Dia hancur, dia akan breakdown dan sudah menjadi kayak gas uap gitu sebelum mencapai ke tanah. Baru tahu nih. Cuman kalau terbangnya rendah terus pada ngantre, misalnya lagi delay gitu, holding, mau masuk ke bandara gitu ngantre, aduh udah gak kuat gitu. Kalau udah pesawatnya, kalau tankinya penuh ya itu keluarnya ya mungkin belum cukup waktu untuk dia bisa hilang. Wow. Oke. Udah langsung brut. Enggak lah, tapi itu jarang banget kayak gitu. Belum pernah dengar sih kasusnya untuk itu. Oke. Tapi yang pernah itu malah bukan ketinggian tinggi ya, tapi Oke. sudah agak rendah. Itu pas dibuang Oke. membeku, jadi bongkahan es. Wow. Dan itu jatuh ke pemukiman. Oke. Jadi ada es jatuh. Pikir nih es apa begitu, kok baunya nggak enak ya. Luar biasa. Tapi nggak itu. Tapi udah beku ya? Ya, mostly tetap ditampung. Ya. Nanti kalau tangkinya sudah cukup penuh, Yes. pas dia mendarat itu akan dikosongkan. Dikosongkan. Dan ngosonginnya pakai selang naik ke atas. Oke. Dan itu kalau dia masanya nggak bener, Ya. muncrat keluar. Wow, luar biasa. Itu
one of the most hated jobs di bandara itu. Tapi ya dalam arti jarang lah itu ada mishap gitu. Ya. Selama 20-30 tahun terakhir itu baru ada satu kasus yang tertangkap di video di Bandara Soekarno-Hatta. Serius? Ya, baru satu. Baru satu ya? Mudah-mudahan cuma itu doang. Oke, mudah-mudahan ya. Kalau lebih kasihan banget gitu lah yang ngerjain. Oke. Oke Om, nih aku ada pertanyaan ya. Ibarat kata nih, ada seorang ibu hamil, gitu kan, yang mungkin ibarat kata kalau misalkan HPL ya biasanya itu HPL ibarat kata dia di tanggal 21 nih. Tapi tiba-tiba dia naik pesawat di tanggal 18. Tahu-taunya kontraksi tuh di terus ngelahirin. Nah, ibarat kata si penerbangannya itu domestik atau internasional ya. Nah, aku pengen tanya nih, sedikit receh juga sih Om ya. Itu anaknya nanti jadi warga negara mana ya? Ibarat kata di London kan, brojol tuh. Nah, itu jadi warga negara mana? Ibarat kata kalau misalkan di Bali brojol, apakah Bali, apakah London? Dan ada apa tuh namanya? Kalau warga negara ya, itu akan ngikutin warga negara orang tuanya. Oke. Ya, tapi yang jadi pertanyaan adalah akte kelahirannya di mana? Nah, itu biasanya kalau saya nggak salah ingat, akte kelahirannya itu adalah di pesawat. Itu nanti ditandatangani oleh kapten pesawatnya. Oke. Itu nanti dibawa. Nah, itu bisa diproses akte kelahiran di tempat kedatangan, atau kalau memang mau di tempat asal tinggalnya bisa. Tapi itu kan memang kalau akte itu kan ada batasnya ya, kalau nggak salah mesti berapa, selama belum sampai batas itu bisa. Tapi begini, kalau masalah ibu hamil itu rata-rata kalau sudah 14 hari terakhir sebelum due itu dokter nggak mau ngasih izin. Dan maskapai itu minta surat izin dokter kalau sudah hamil. Berarti nggak sembarangan. Nggak sembarangan, terutama kalau sudah di atas 3 bulan. Ya. Itu dokter akan airline-nya akan minta surat keterangan dokter. Karena airline-nya tidak mau bertanggung jawab kalau misalnya ntar ada kecacatan atau apa dari anaknya yang lahir karena mungkin masalah tekanan udara atau karena terbang. Cuman jarang ya, karena dokter itu biasanya tidak mengizinkan terbang. Kalau harus pun itu jarang sekali diizinkan terbang dalam 14 hari terakhir sebelum due. Oke. Terkadang kan ada yang prematur ya, sorry ya gitu kan. Kita kan nggak tahu. Nah, tiba-tiba dia naik pesawat ya seperti itu. Makanya aku pengen tanya itu. Dan ada bidannya nggak sih? Tergantung ya. Kalau penumpangnya ada dokter, ada bidan, oke, beruntung. Tapi kalau nggak ada gimana? Nah, itu cabin crew itu tergantung airline ya. Tapi rata-rata airline itu melatih bagaimana menangani ibu hamil mau melahirkan, tapi tidak secara detail. Hanya mesti ngapain, kira-kira apa, mesti ngasih tahu apa ke ibunya. Terus kalau misalnya bayinya lahir, tali pusarnya dipotong. Nah, jadi hanya basic-basic kayak begitu aja. Tapi biasanya selama ini sih kalau ada yang lahir itu biasanya kebetulan ada dokter atau bidan. Kebetulan. Ada. Yang jadi penumpang. Gitu. Cuman ada kalau nggak salah satu kasus belum lama ini, ibu melahirkan dan itu kalau nggak salah cuma cabin crew, saya lupa di mana. Gitu. Itu bukannya nggak mungkin ya, itu bisa. Gitu. Karena kan banyak juga kasus di darat ya, nggak sampai ke rumah sakit, udah keluar. Jadi ibaratnya ya ikutin saran dokter. Ya, kalau dokter ada bilang, ibu ini memang masih 3 minggu, cuman riskan. Kalau misalnya sudah di planning harus C-section, atau butuh special requirement lain, itu jangan terbang deh. Gitu. Tapi kalau misalnya dokternya masih bilang aman gitu, ya udah minta izin surat izin dari dokter untuk terbang. Tinggal maskapai mau terima atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya sudah hamil pun bawa surat dokter pun, kalau airline-nya kurang percaya dengan keabsahan surat dokter itu, maskapai bisa minta dokter di bandara untuk memberikan assessment iya atau tidak terbang. Jadi sarannya be prepared aja. Kalau misalnya keluar surat izin dokter, siap-siap nggak bisa terbang.
Oke, buat kalian nih ya, ini juga education ya. Berarti tadi udah dijelasin ya bahwa kalau misalkan ibu hamil berarti kita harus ada Surat izin dokter. izin dari dokter ya, yang belum tahu. Oke, Om. Tadi kan ada ibu yang melahirkan tuh. Nah, aku mau tanya nih, si anak yang melahirkan di pesawat apakah akan dapat penerbangan gratis? Wah, itu gosip udah lama ya tuh. Tapi gini, dulu iya. Zaman dulu ya? Zaman dulu iya. Oke. Dalam arti karena zaman dulu kan orang nggak terlalu banyak terbang. Iya. Kalau sekarang karena sering terbang, mungkin kalau dikasih gratis airline rugi. Tapi kayaknya masih ada airline yang memberikan misalnya diskon seumur hidup. Di luar negeri ya, saya nggak tahu kalau di Indonesia masih ada polisi kayak gitu di maskapai. Jadi dia dapat misalnya tiket umur berapa gratis, terus umur berapa dapat berapa persen diskon. Iya. Sampai dewasa udah hilang. Gitu. Jadi, tergantung maskapainya, tapi jangan nargetin maskapai bisa ngasih gitu, targetin lahir itu susah banget lah bisa ngedapetin. Itu kebetulan aja lah, rezeki lah istilahnya kalau buat rezeki. Jadi tergantung ya. Berarti tergantung maskapai juga ya. Tergantung maskapai. Dan nggak seumur hidup juga dapat ya. Ada batas. Kayaknya udah nggak ada yang seumur hidup. Udah Nggak kayak zaman dulu. Gitu. Ya, sekarang gini, orang sering terbang, penumpangnya banyak banget. Untuk kayak gitu ya, dan margin keuntungan si maskapai juga makin tipis. Jadi ya kalau dia ngasih kayak gitu ya rugi deh. Iya, berarti tidak ya. Berarti buat ibu-ibu hamil nggak usah ngelahirin di pesawat ya. Nggak ada terbang gratis saya. Nggak tenang. Nggak tenang. Enak di rumah sakit. Oke, lanjut nih Om ya. Oke. Gak apa-apa ya, aku banyak nanya, kepo biasa. Okay? Boleh lah. Om. Ya. Gimana? Kan di pesawat itu ada makanan ya. Aku pengen tahu tuh. Dimasaknya kapan sih? Dimasaknya kapan? Kalau yang makanan hot food ya, misalnya Yes. kayak maskapai full service gitu, kayak Garuda, SQ segala gitu. Itu dimasak sekitar 24 jam sebelumnya. Jadi selesai itu 24 jam 24 jam. sebelum terbang. Nah, itu disimpan untuk bisa dihangatkan lagi di pesawat. Oke. Kenapa 24 jam? Karena bisa tidak harus dibukukan, tapi cukup ditaruh di kulkas raksasa di bandara sebelum ditaruh di pesawat. Dalam 24 jam, jadi bakteri segala nggak resikonya rendah gitu. Tapi ada juga beberapa makanan yang memang harus fresh. Jadi itu bisa 6 jam sebelumnya baru selesai dipersiapkan untuk dinaikkan ke pesawat. Tapi kalau kayak misalnya roti atau apa itu bisa 1-2 hari sebelumnya gitu kan. Banyak kan sekarang maskapai di Indonesia kan tidak menyediakan makanan untuk penerbangan yang pendek, dikasih roti atau dikasih snack. Nah itu biasanya mungkin bisa 2-3 hari sebelumnya. Oke. Terus kira-kira beda gak sih rasa makanan di bawah sama di atas? Di atas dalam artian ya kita lagi terbang nih. Ya. Beda sih ya. Beda. Kalau kita terbang itu ketinggian di kabin, ketinggian udara di kabin itu sekitar 2 kilo sampai 3 kilo ketinggiannya dari permukaan laut. Meskipun pesawatnya terbang jauh di atas ya, tapi ada sistem penjaga tekanan udara, kita bisa tutup nafas. Cuman nggak bisa dibikin di ketinggian permukaan laut, karena itu akan terlalu berat buat pesawatnya. Jadi makin tinggi ketinggian udaranya, tentu untuk ngerasain makanan itu berkurang. Jadi makanannya biasanya tuh bumbunya itu lebih. Lebih daripada kalau di darat supaya bisa kerasa. Cuman sekarang ada sedikit problem. Kalau zaman dulu pesawat itu terbang ya itu ketinggian ketinggian udara di kabinnya itu sekitar 2-3 kilo. Sekarang pesawat bisa untuk 1,5 sampai 2 kilo. Nah itu ngaruh ke bumbunya. Jadi kalau yang tadi makanan biasa buat pesawat yang ketinggian kabinnya masih 3 kilo gitu, turun ke 2 kilo, rasanya akan terlalu keras. Dan kembali lagi juga tergantung dengan storage-nya. Terus ada beberapa rasa yang tidak terpengaruh sama ketinggian. Ada ya? Ada. Jadi kayak misalnya rasa asam itu nggak terlalu beda. Tapi kalau yang manis sama garam itu beda. Itu beda. Jadi
mixture-nya itu kalau makanan di pesawat kita bawa ke darat mungkin rasanya nggak enak gitu. Oh gitu. Tapi kalau di pesawat ya rasanya sesuai kayak kita makan Sesuai. biasa di darat. Oke. Terus kalau misalkan si makanannya itu dibawa lagi ke darat, berarti kan too much dong rasanya. Ya, tapi ada aja yang suka gitu. Oh gitu. Ya kita tahu lah kayak bisa di restoran gitu. Orang gitu minuman manis taruh gulanya banyak. Makanan manis taruh sirupnya banyak. Oke. Makanan asin udah kayak apa? Udah kayak pengen punya anak aja taruh garam banyak gitu kan. Ada yang kayak gitu. Jadi mungkin kalau di Indonesia mungkin mereka malah merasa di atas kok agak hambar gitu kan. Mungkin udah terbiasa di darat bumbunya banyak gitu. Oke, karena tadi pengaruh yang tadi Om bilang ya. Oke. Terus gini nih Om. Ya nggak apa ya, awam ya Om ya. Receh nggak apa-apa kan dari tadi. Takutnya nih, lu orang sih bodoh banget. Padahal ini pure banget gitu kan. Ya gini, pure banget. hal yang mungkin dilihat sebagai receh, mungkin banyak yang punya pertanyaan yang sama. Nah, itu dia. Oke. Yeah. Pengen nanya sih sebenarnya. Pesawat bisa putar balik gak? Dan ada spion kanan dan kiri? Gak ada. Gak ada. Spion gak ada. Oke. Tapi kalau putar balik? Belok kan bisa, dia miring. Dia miring untuk belok. Ibarat kata gini nih. Itu kan mungkin ada monitor ya Om ya? Gitu kan? Monitor atau apa sih yang ada sinyal kalau misalkan jangan lewat ini, ibarat kata itu sangat berbahaya nih. Putar balik bisa gak sih? Apa emang harus lewat jalur yang bener-bener apa namanya? Ada jalurnya kan? Ya, dia ada jalur. Tapi gini, beda ya dengan di darat sama di udara. Oke. Kalau di udara kita dari titik A ke titik B itu rutenya sudah direncanakan. Oke. Jadi lewat mana itu panduannya pakai ada pemancar radio di darat atau pakai GPS. Nah, itu ada namanya waypoint. Waypoint itu titik-titik mesti dilewatin. Oke. Jadi dia akan belok itu sesuai dengan jalur yang sesuai dengan jalur berarti ya. Kalau misalnya tiba-tiba cuaca buruk, dia harus menghindar, dia akan belok menghindar. Oh, kita belok menghindar dengan alur yang sudah. Jadi gini, alur yang kita rencanakan itu kan berdasarkan kalau kondisi baik. Kalau tiba-tiba cuaca buruk, dia akan minta sama ada pemandunya, pemandu lalu lintas udara di darat. Ini depan saya cuaca buruk, saya harus minggir. Boleh nggak saya minggir ke sini? Oh aman, silahkan. Atau boleh nggak saya minggir ke sini? Oh nggak ada pesawat. Kamu naik baru belok atau turun baru belok, bisa kayak gitu. Gitu. Nah, kalau misalnya apes, gini, pesawat juga punya namanya radar cuaca. Jadi dia bisa ngeliat cuaca buruk di mana. Nah, kadang-kadang udah menghindar, ujung-ujungnya apes, jalan buntu, depannya cuaca buruk, ya putar balik bisa. Dan itu pernah kejadian. Saya terbang itu pernah kejadian sebagai penumpang masuk di daerah Palembang. Daerah Palembang tuh kalau dulu tuh bener-bener ibaratnya langganannya hujan badai, awan badai. Kita belok-belok masuk, buntu putar balik. Itu pernah kejadian. Jadi bukannya nggak mungkin, cuman kalau dengan teknologi radar cuaca yang sekarang itu sangat jarang terjadi mesti putar balik. Kalau putar balik tuh biasanya kalau udah mendarat di tempat tujuan cuaca buruk, bahan bakarnya menipis, dia bilang oke, kita mending cari tempat lain yang bahan bakarnya masih cukup, kita pindah, itu putar balik biasa. Gitu. Oke, berarti bisa sesuai dengan prosedur yang prosedur ya. Oke. Wow, cukup menarik juga sih Om ya. Jadi wawasan aku untuk tentang airlines ini kebuka ya Om ya. Dan itu balik lagi, hal yang dianggap receh itu banyak di penerbangan udah dipikirin gitu. Jadi makanya banyak orang bilang, ini ngapain sih mikirin kayak gini? Ya itulah kenapa jadi yang paling aman gitu. Iya. Jadi jangan menganggap receh ya Om ya, karena emang justru yang aku tanyain mungkin sahabat Dirgantara mungkin ada yang belum tahu juga gitu loh, kayak gitu. Oke? Yep. Oke Om, tadi kan kita bahas si pesawat itu kan bisa putar balik gitu kan. Nah, gimana kalau misalkan bahan bakarnya itu menipis atau habis? Oke, jadi gimana supaya nggak terjadi ya? Supaya nggak terjadi nih. Jadi terbang dari A ke B itu bahan bakarnya nggak cuma terbang dari asal ke tujuan, tapi juga ada bisa muter-muter setengah jam, sama untuk terbang ke bandara yang lain kalau cuaca buruk. Jadi itu dihitung dan kadang-kadang bawa ekstra juga, supaya ya itu nggak sampai kehabisan gitu.
Karena yang tidak diinginkan itu kan adalah maksa masuk terus jadi kecelakaan kan. Oke. Itu yang kita hindari. Oke Om, ini aku mau bahas nih masalah Apa nih? burung. Oke, gimana? Oke, tar dulu nih, jangan traveling. Oke. Gini Om, gimana ibarat kata ya, si pesawat lagi terbang, Mm-mm. terus ada burung tuh masuk ke mesin. Nah, akan berpengaruh atau enggak? Burung itu ya, burung beneran. Kalau burung yang ketabrak itu kecil, Yes. biasanya enggak. Biasanya enggak enggak. terpengaruh. Itu masuk ke mesin udah pecah, udah Oke. keluar. Berarti sekuat itu ya. Tapi kalau misalnya besar, Oke. itu bisa mengganggu mesin, bisa ngerusak, bisa kebakar, bisa mati mesinnya. Bisa mati. Terus Wow, aku sampai kebelepotan ya. Burung sih Om. Jadi traveling. yang bahaya itu kalau burung nabrak sensor pesawat. Oh, gitu ya. Nah itu bisa bikin kacau lah. Jadi data yang dibutuhkan untuk terbang, misalnya tekanan udara, untuk bisa lihat kecepatan dan ketinggiannya, itu terus lihat suhu udara. Oke. Itu karena kena burung yang hangat. Hangat Jadi di udara yang Oh, di udara. yang dingin, kena Oke. burung yang hangat, itu temperatur, itu kalkulasi untuk sensornya tuh bisa berantakan, itu bisa membahayakan. Terus satu lagi, kalau nabrak ke kaca kokpit, kaca buat ruang kemudinya, itu pasti pertama ngagetin, kaget banget. Dan kalau itu pesawat kecil bisa nembus. Serius? Ya. Tapi lapisan kaca itu bukannya Kalau buat yang sangat pesawat tebal. komersial yang besar, yang Iya. jet gitu, itu tebel. Jadi tebel? belum pernah sih setahu saya ada yang masuk nembus. Kalau ada pun pasti yang udah gede, burung yang gede banget. Yang gede banget. Itu apes banget lah udah kayak gitu. Tapi beresikonya besar nggak? Kan anginnya tuh kayak gitu kan? Ya pasti resiko gitu. Cuman kan dalam arti pesawat didesain supaya tidak hanya satu hal yang rusak tidak membuat pesawat itu jatuh gitu. Jadi Oke. tetap masih bisa diterbangkan. Oke, berarti ya udah masih aman ya, tergantung burungnya besar apa Atau kecil. kecil. Oke. Om, tadi kan kita bahas nih burung yang ketabrak pesawat. Nah, berarti kan si pesawat ini kotor tuh, ada darah nih. Berarti kan harus dibersihin, di steam ya. Apakah itu di mana sih dibersihinnya? Aku penasaran banget. Pesawat gede tuh, apakah di bengkel mobil? Nggak mungkin juga dong. Bengkel cuci ada, cuman Bengkel jarang. Oke. Biasanya cukup dengan ada satu tim ngeroyok, nyuci, ada yang manjat lah, ada yang pakai crane lah untuk nyemprot. Itu biasa kayak gitu. Di bandara. Di bandara ya. Oke. Jadi dulu ada maskapai yang rutin gitu setiap malam itu. Jadi setiap berapa malam pesawatnya dicuci. Oke. Dicuci karena apa? Makin bersih, nggak ada kotoran, dia permukaannya makin mulus. Permukaan makin mulus, dia akan makin efisien. Oke. Jadi hemat bahan bakar. Oke, hemat bahan bakar ya. Terus kalau misalkan dibersihin itu berapa kali dalam seminggu nih? Atau emang harus tiap hari gitu atau apa gimana? Tergantung ya. Dalam Tergantung. arti ada yang nyuci tiap minggu, Oke. ada yang tiap 2 minggu, ada yang tiap bulan. Jadi tergantung dengan kebijakan maskapainya. Ada yang cuci berapa kali terus di waxing. Ada yang setiap kali cuci di waxing juga. Oke. Nah di waxing juga sama lah biar lebih mulus. Oke, nggak cuma ketiak ya say. Yang di waxing ternyata ya saya. Aduh, luar biasa. Capung. Oke Om, tadi kan kita ngebahas ada waxing tuh ya di pesawat. Terus ada steamnya juga gitu ya. Nah berarti kan masuk ke lifestyle nih gitu kan. Apakah ada di dalam pesawat bisa layanan untuk spa di pesawat? Ada nggak? Jangan dulu dijawab, tatap mata saya. Oke, ini akan kita bahas
di podcast berikutnya ya. Oke, jangan kemana-mana nih. Ntar nanti kita bahas di podcast berikutnya. Tetap di pesawat Om Gary. Wus. Wow.